sering saya ceramahkan, guru-guru jangan tinggalkan mandi 9. Ini yang pokok. Pemimpin jangan tinggalkan mandi 9. Ini mandinya para wali. Ya ke Jumai, hari Jumat, lakukan mandi 9. Jadi caranya itu mandi sempurna. Diomoki, ya ke suku ni selesai, ajenne ki. Selesai mak jenne, alaki wai oko pasero. Napai baca, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Napai warup pakai hidung. Baru siram kepala. Seakan-akan Allah yang menyiram kepala kita. Kemudian ambil air, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, tiup pakai hidung, baru siram sebelah kanan. Baru ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, tiup pakai hidung, siram sebelah kiri. Ulang sebanyak 3 kali. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Maka disebut mandi 9 karena 9 kali. 3 di kepala, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Baru pakaikan penutup. Ambil air terakhir, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Baca 9 kali, baru tiup pakai hidung, baru baca kembali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah selesai. Itu mandi 9. Ya koyatuna amal katawe, insyaallah anak-anak itu akan takzim ke gurunya. Kalau pemimpin itu paling pokok. Karena istilahnya guru tak mandi karamah. Yang kedua tidak akan kena santet. Kalau orang amalkan itu dia akan kena santet. Yang kedua jin tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang mandi 9. Itu barakah. Makanya saya sampaikan ini bukan untuk anak-anak. Tapi untuk guru-guru. Para pemimpin amalkan mandi 9. Yang saya dapatkan sumber ulama yang mengajarkan mandi 9, yang pertama Kiai Hamid Pasuruan, termasuk Kiai Halil Bangkalan Madura. Yang ketiga Guru Sakumpul Martapura, Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani. Itu semua mengajarkan tentang mandi 9. Karena mandi ini itulah yang disebut dengan mandi karamah, dan jin tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang mengamalkan mandi 9. Termasuk ilmu santet itu tidak akan masuk. Itu pesan guru-guru dan para wali ketika mengamalkan mandi 9.